tes suara saya, apakah terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Mas para mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bu Swatun. Sama-sama. Saya dari tadi ngomong katanya di mute. Seperti latihan suara Bu. Silakan bisa dimulai MC. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah, Magister Sains selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang juga kepada Ibu Anissa, Magister Teknik selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dan selamat datang juga kepada Ibu Lenggogeni, Magister Teknik selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang juga kepada Bapak Akvin Ramadan, Magister Pendidikan, selaku dosen di Prodi Pendidikan Teknik Sipil. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa juga selamat datang kepada pembicara kita pada hari ini yang tentunya sangat luar biasa, yaitu dari Topcon Indonesia. Ada Bapak Doni Bagaskara sebagai marketing eksekutif dan ada Bapak Kristanto Nainggolan sebagai marketing eksekutif. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Dekweris Anggela selaku Master of Ceremony di acara kuliah umum pada hari ini. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberi kita kenikmatan, terutama kenikmatan sehat sehingga kita bisa melaksanakan acara pada hari ini, yaitu kuliah umum bersama Topcon Indonesia dengan tema Perkembangan Teknologi Survei dan Pemetaan dalam Dunia Konstruksi. Walaupun acara kita pada kali ini dilaksanakan secara virtual dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dari awal sampai dengan selesai. Amin. Amin. Salat beriring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib audiens kuliah umum pada hari ini. Yang pertama, audiens diharapkan on-cam dan meng-off-kan mikrofonnya selama kuliah umum dilaksanakan. Untuk peserta kuliah umum pada hari ini dipersilakan untuk on-cam terlebih dahulu.
Yang belum on cam bisa on cam. Yang kedua, jika ingin bertanya menggunakan format pertanyaan, nama, _prodi, _angkatan, pertanyaan, atau jika ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembuka acara kuliah umum pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Uswatun Hasanah, Magister Sains, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Mbak Iris atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Prodi Teknik Sipil Ibu Lenggo Geni MT dan Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Ibu Anissa MT. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Doni dan Bapak Kristianto Nenggolan dari Topkon Indonesia. Selamat datang Bapak di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen di Teknik Sipil dan Pendidikan Teknik Bangunan, ada Pak Santoso, Bu Daryati, Pak Pin. Nah, itu yang baru saya lihat. Sebelum lihat ke layar selanjutnya. Serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bertemu dalam kegiatan ini. Selain untuk menambah wawasan kita, juga menjalin silaturahmi di antara kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian, apresiasi yang besar ini saya sampaikan kepada Prodi Teknik Sipil dan Pendidikan Teknik Bangunan yang hari ini telah berhasil menyelenggarakan kegiatan kuliah umum untuk kesekian kalinya, dan tentunya setiap kegiatan kuliah umum ini dilaksanakan, ini sudah kita nanti-nantikan karena setiap kali, setiap kegiatan temanya selalu berbeda. Mengapa kita selalu menanti-nantikan kegiatan ini? Karena kita ketahui bersama bahwa kuliah umum ini diselenggarakan dengan mengundang tentu mitra kita, mitra perguruan tinggi yang berasal dari industri. Dan ini merupakan salah satu upaya menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan industri. Disinilah kita mengetahui Bapak dan Ibu perkembangan teknologi yang digunakan di industri, sehingga kita dari perguruan tinggi ini dapat mengikuti serta menyesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang selalu kita update beberapa tahun sekali, khususnya saat ini program studi sedang menyusun kurikulum SFD ya Bu Lenggo ya dan Bu Anissa. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai satu sumber informasi. Dapat dibayangkan Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian, jika perguruan tinggi dan Dudi ini tidak pernah berkomunikasi, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada link and match di antara keduanya. Dan ini berbahaya sekali karena lulusan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dari dunia industri. Begitu juga dengan perguruan tinggi, kita tidak akan mampu mengembangkan kurikulum kalau tidak ada informasi dari dunia industri. Pada kesempatan ini juga Pak Doni dan Pak Kristianto akan menyampaikan perkembangan teknologi survei dan pemetaan dalam dunia konstruksi. Tema ini tentu sangat sesuai dengan keilmuan yang adik-adik pelajari saat ini, dan selain itu juga
bagi dosen, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga merupakan satu suntikan informasi begitu ya, khususnya dalam dunia konstruksi. Apalagi saat ini negara kita sedang banyak melakukan berbagai pembangunan di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh, di UNJ sendiri pembangunan belum ada, baru peruntuhan. Mungkin sebentar lagi adik-adik akan bisa melihat atau bisa langsung menganalisis berdasarkan apa yang diperoleh dari Pak Doni dan Pak Kristianto hari ini. Dan adik-adik bisa menerapkan langsung setelah mengikuti kuliah ini, khususnya nanti setelah tatap muka dimulai. Bahkan saat ini untuk perkuliahan lab sudah sedikit demi sedikit kita laksanakan begitu ya. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, tidak panjang lebar, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini pula, dalam rangka menyambut Ramadan yang tinggal hitungan hari ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Juga kepada adik-adik mahasiswa kalau kami belum memberikan pelayanan yang maksimal begitu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah umum dengan tema perkembangan teknologi survei dan pemetaan dalam dunia konstruksi secara resmi saya buka. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti saya kalau tiba-tiba menghilang ya. Kalau sudah dipanggil gladi resik saya langsung menghilang begitu tanpa izin lagi. Mohon maaf sekali lagi. Silakan, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Usatun Hasanah, Magister Sains selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta yang telah menyampaikan kata sambutan dan telah membuka acara kuliah umum pada hari ini. Semoga acara kita berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Masuklah kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi kuliah umum dengan tema Perkembangan Teknologi Survei dan Pemetaan dalam Dunia Konstruksi oleh Bapak Doni Bagaskara sebagai Marketing Eksekutif dan Bapak Kristanto Nainggolan sebagai Marketing Eksekutif. Pada sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Akvin Ramadan, Magister Pendidikan selaku dosen Prodi Teknik Sipil. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar. Terdengar Pak dengan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi mahasiswa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pemaparan atau kuliah umum dari Topcon Indonesia atau Topcon Positioning System, satu perusahaan internasional yang memang bergerak di bidang survei dan pemetaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu dosen di Prodi S1 PTB dan D3 Teknik Sipil yang telah hadir pada pagi hari ini juga. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kristianto terlebih dahulu untuk memaparkan materinya, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Doni. Dalam sesi pemaparan nanti, mahasiswa dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat. Jadi jika ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom chat. Kemudian setelah beliau narasumber berdua memaparkan materi, baru kita adakan sesi diskusi. Baik, kepada Bapak Kristianto kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Akvin. Di sini saya langsung share slide saya, Pak ya. Silakan, Pak. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah, Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dekan yang sudah membuka acara ini dan memberikan kami kesempatan dari Topcon Indonesia
untuk menyampaikan dan berbagi ilmu pengetahuan di sini terkait perkembangan teknologi survei dan pemetaan di pada umumnya di dunia survei dan pada khususnya di dunia konstruksi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dari Prodi Teknik Bangunan dan Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta sudah juga mau menghadiri acara ini. Di sini mungkin nanti kita akan saling sharing banyak terkait apa aja yang sudah dilalui alat survei dari metode konvensional hingga yang sekarang ini yang paling modern. Oke, selanjutnya akan saya mulai terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri saya dan partner saya. Perkenalkan, saya Kristanto Nenggolan, Marketing Eksekutif dari Topcon Indonesia. Dan di Indonesia kami hanya berdua saja, saya dan Pak Doni Bagaswaras juga sebagai Marketing Eksekutif yang melakukan kontrol untuk market di Indonesia. Jadi lewat LinkedIn. Di slide sudah tertera LinkedIn dari kami, bisa disimpan atau nanti bisa di search LinkedIn kami. Nah, untuk di awal saya akan memperkenalkan sedikit apa sih Topcon itu. Mungkin teman-teman belum banyak ya yang mengetahui apa sih perusahaan kami, bergeraknya di bidang apa, sudah sebesar apa. Jadi begini ya teman-teman, Topcon itu merupakan perusahaan multinasional yang pusatnya tuh ada di Jepang dan ada di Amerika Serikat, dan sekarang memiliki banyak cabang di berbagai negara, di 28 negara. Di 28 negara itu sudah berdiri berbagai perusahaan juga, 85 perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Dan hingga saat ini line produk dari Topcon itu pun sudah banyak macam-macam. Topcon itu sendiri berdiri di tahun 1932. Kita itu awalnya itu fokusnya itu di pengembangan alat optik di awalnya. Namun di sekitar akhir tahun di awal tahun 2000-an, akhir tahun 90-an itu kita mulai masuk ke pasar alat survei dan pemetaan. Kita mulai masuk mengembangkan untuk theodolit dan juga total station. Bisa kita lihat di slide di tahun 1980 kita mengembangkan EDM theodolit pertama di dunia dan juga 91 robotic total station pertama di dunia. Dan di tahun 94 kita mulai masuk industri mesin kontrol. Di sini mesin kontrol mungkin teman-teman pernah lihat alat-alat berat, ekskavator yang biasa digunakan di proyek-proyek konstruksi. Di sini mesin kontrol itu mengattach atau memasangkan alat survei di alat-alat berat tersebut. Jadi alat berat tersebut sudah dilengkapi dengan sistem pemosisian atau sistem navigasi. Itu di tahun 94, dan di tahun 2006 kita juga mulai masuk ke bisnis agriculture. Jadi di sini kita lebih banyak bergerak di di alat survei dan pemetaan. Nah, di sini kita juga untuk alat survei dan pemetaan kita terbagi tiga, seperti tadi ada construction, agriculture, dan geopositioning. Sementara kita di Indonesia fokus di geopositioning, yang terdiri dari alat surveinya itu ada mobile mapping, GPS, laser scanner, total station, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di slide ini. Jadi inilah line produk yang sering kami promosikan di industri di Indonesia. Oke, untuk di agenda di webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana alat survei itu dari yang metode konvensional seperti theodolit, total station, dan GPS, dan nantinya akan dilanjutkan perkembangan teknologi hingga 3D solution. 3D solution misalnya seperti laser scanner yang bisa menghasilkan data 3 dimensi. Nanti di optical survey dan Genesis ini akan dijelaskan oleh saya, dan expansion from 3D to 4D itu akan dijelaskan oleh Mas Doni.
Oke, saya akan mulai untuk materi yang pertama, Optical Surveying Equipment and GNSS. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan alat-alat yang konvensional seperti theodolit. Jadi theodolit ini merupakan cikal bakal dari alat survei untuk pemetaan topografi maupun di konstruksi. Jadi sejarahnya itu theodolit itu sendiri dipopulerkan di abad ke-16 oleh Leonardo Diges. Itu seorang matematikawan dari Inggris. Dan itu masih sekedar seperti ilmu atau teorinya yang dipopulerkan oleh dia. Lalu di abad ke-18 barulah theodolit yang pertama itu diciptakan oleh J. Stamsden, sama-sama dari Inggris. Dan fungsi utama dari theodolit ini sendiri sebenarnya hanya dapat melakukan pengukuran sudut baik horizontal maupun vertikal. Jadi nanti keluaran datanya pun di theodolit ini kita mendapatkan hasil pengukuran sudut baik horizontal maupun vertikal. Nah, pengukuran sudut horizontal. Sudut horizontal itu merupakan sudut yang terbentuk dari perpotongan dual garis yang dibentuk yang saling berpotongan ya. Nah, untuk metodenya sendiri pengukuran sudut horizontal itu biasanya yang digunakan itu ada pengukuran sudut tunggal, seri atau rangkap, repetisi, dan reiterasi. Mungkin untuk teorinya saya tidak akan menjelaskan lebih detail, cuman di sini akan jelaskan bagaimana penggunaan theodolit itu secara general. We've got two pegs in place. We're going to sight to the first peg and then measure or scan the horizontal angle. Bacaan sudut di titik 1 akan disesuaikan dengan bacaan sudut di titik 2. Theodolit yang berdiri di titik awal akan diarahkan menuju titik 1. Setelah mendapat sudut bacaan di titik 1 akan diarahkan menuju titik 2. Nanti sudut bacaannya akan terbaca di kedua titik tersebut. Now centered on the dan nail kita on the bisa second mendapatkan peg, and I have a scanned angle of 41 degrees, 20 minutes and 55 41 derajat, 20 menit, 55 detik. Ini untuk sudut horizontalnya dari titik 1 ke titik 2. Jadi konsepnya seperti ini. Misalnya tadi dari titik A, alat berdiri di titik B, lalu mengarahkan theodolitnya ke titik A. Ya, kita anggap titik A sebagai acuannya, lalu setelah kita baca sudut di titik A, bacaan sudut di titik A, lalu mengarahkan ke titik C. Nanti selisih dari sudut inilah jadi sudut horizontal antara A, B, dan C. Begitu konsep umumnya untuk pengukuran sudut horizontal dengan theodolit. Lalu juga selain sudut horizontal, dengan theodolit kita juga bisa melakukan pengukuran sudut vertikal. Jadi sudut vertikal itu adalah sudut yang terbentuk antara arah terhadap bidang proyeksi mendatar. Jadi theodolit yang berdiri secara tegak lurus 90 derajat terhadap bidang vertikal itu akan diarahkan ke objek yang akan ditentukan sudutnya. Nah, simpelnya bisa kita lihat di sini. At 90 degrees, and we're going to measure a vertical angle antara atas dengan tegak lurus horizontally at 90 degrees. So when I then read to pertama, the sudut corner of the theodolit akan diarahkan ke tegak lurus, I'm reading to the lalu bottom akan of the fascia. ditembakkan ke I atas. now have a vertical Di sini sudut angle on the vertikalnya bisa kita display of lihat 82 degrees, 82 derajat, 53 53 menit, minutes, 20 and menit. 25. Jadi konsepnya sebenarnya sangat mudah karena untuk vertikal dan horizontal sebenarnya kita hanya membaca selisih sudut antara kedua titik. Nah, apa aja aplikasi penggunaan theodolit selama ini? Jadi apalagi untuk di bidang konstruksi, aplikasi penggunaan theodolit ini pertama seperti penentuan titik as bangunan. Terus juga penentuan tiang pancang dalam konstruksi bangunan. Mungkin biasanya kan kita sudah punya desain, lalu di desain tersebut kita sudah tentukan tiang pancang dalam konstruksi itu di mana saja. Nanti dengan theodolit ini kita bisa menentukan di lapangan tiang pancang tersebut harusnya ada di mana. Atau juga pengecekan tegak lurusnya suatu bangunan. Di sini kan kalau bangunan miring seperti misalnya kita ambil contoh Menara Pisa, itu kan sudah memiliki kemiringan beberapa derajat. Jadi sebelum terjadi kemiringan itu kita bisa lakukan pengecekan dengan theodolit apakah bangunan tersebut sudah lurus atau belum. Dan juga terakhir ada pengecekan sudut-sudut bangunan. Selain ini juga masih ada berbagai aplikasi lain yang praktis
di dunia konstruksi di lapangan. Nah, selanjutnya ada perkembangan theodolit. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di slide ini. Dulunya theodolit itu seperti apa? Ini di tahun 1933 itu masih konvensional banget, masih manual untuk pembacaannya. Nah, hingga sekarang theodolit selalu dikembangkan bahkan hingga saat ini theodolit sudah tidak perlu lagi membaca secara manual. Kita tinggal menembakkan langsung mendapatkan datanya, data bacaan itu secara digital. Seperti tadi yang di video, theodolit yang kita pakai situ udah digital theodolit. Jadi semakin ke sini theodolit sudah semakin mudah. Namun kekurangannya di sini theodolit hanya mendapatkan data sudut saja, tidak memiliki data jaraknya. Nah, itu sekian untuk yang theodolit. Selain theodolit, alat yang biasa kita gunakan untuk pengukuran, survei dan pemetaan di dunia konstruksi dan di pekerjaan proyek-proyek manapun itu ada juga namanya auto level. Biasanya di sini alat ini sering berdampingan dengan theodolit maupun total station. Untuk back historinya, auto level ini ditemukan oleh insinyur asal Inggris juga, William Griffith, di tahun 1832. Jadi untuk auto level ini sendiri fungsinya itu lebih fokus untuk menentukan elevasi atau ketinggian suatu objek. Konsep dari auto level itu sendiri, jadi kita di sini menentukan selisih dari ketinggian dari objek yang akan kita survei. Dan untuk melakukan surveinya pun kita itu melakukan survei itu depan belakang. Jadi misalnya kita melakukan membaca rambu ukur di titik A terlebih dahulu, lalu kita melakukan setelah mendapat data bacaan di titik A, lalu kita melakukan bacaan di titik B. Nanti selisih bacaan dari sinilah kita mendapatkan selisih ketinggiannya. Ini videonya kita akan mendapat mencari titik tinggi dari setiap titik yang ada di video ini. Ada tadi benchmark, sudut dari beton ini dan juga titik yang ada di sudut sana. Di sini anggapannya benchmarknya sudah punya koordinatnya sendiri. Lalu rambu ukur akan berdiri di titik benchmark. Auto level akan melakukan pengukuran atau membaca bacaan rambu ukur di titik benchmark. Selanjutnya dari situ rambu ukurnya berpindah ke titik yang selanjutnya, ke titik sudut ini. Tapi di sini auto levelnya tidak bergerak, tidak berpindah tempat, hanya rambu ukurnya. Ini kita lakukan secara secara poligon tertutup. Jadi nantinya dari data-data di titik tersebut kita dapat selisih ketinggian di tiap titik, lalu kita mendapatkan data ketinggiannya di tiap dengan melakukan perhitungan di tiap titiknya. Jadi kita lihat lagi video ini. Auto level membaca di titik benchmark. Lalu rambu ukurnya berpindah ke sudut beton di sini. Lalu auto level melakukan pembacaan lagi. Setelah itu auto level nanti di sini di titik ini sudah mendapatkan selisihnya. Lalu auto level berpindah lagi, ini dapat selisihnya. Lalu auto level berpindah lagi, di sini dapat selisihnya. Dari situ nanti bisa kita dapatkan data-data ketinggian di tiap titik. Nah, sama seperti theodolit tadi, auto level juga sudah banyak berkembangnya hingga sekarang. Kalau dulu seperti desainnya dan juga alat optisnya pun itu sangat konvensional banget. Pembacaannya juga masih manual. Dan sekarang auto level sudah punya teknologi digital. Sama seperti theodolit, kita juga tidak perlu membaca secara manual lagi. Namun untuk auto level itu sendiri, karena auto level itu selalu dilengkapi dengan rambu ukur, untuk auto level yang manual kita tetap membaca rambu ukur yang manual. Sementara kalau yang digital level, rambu ukurnya nanti berbeda. Rambu ukurnya itu bentuknya barcode. Nanti setelah auto level melakukan pembacaan di barcode-nya, datanya langsung tertera di layar dari auto level itu sendiri.
Jadi di sini ada perbedaan dari auto level yang manual dan auto level yang digital. Nah, sekian untuk yang auto level. Jadi untuk yang metode konvensional kita sudah punya, sudah bahas dua alat, period dan auto level. Nah, selanjutnya kita akan membahas total station. Ini masih salah satu alat yang masih paling familiar di dunia survei. Total station itu sendiri merupakan kombinasi dari theodolite elektronik dan electronic distance measurement. Dan sudah sangat lama ditemukan, dan dengan total station ini kita dapat melakukan pengukuran sudut dan jarak. Jadi outputnya nanti bisa langsung dapat koordinat dengan perhitungan sudut dan jarak tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya, theodolite digital dan electronic distance measurement. Ini konsep kedua alat ini digabungkan hingga terciptalah total station. Nah, total station seperti yang disebut tadi bisa melakukan pengukuran sudut dan jarak. Nanti posisi suatu objek itu bisa didapat dengan total station ini. Misalnya kita lihat di gambar pertama, kita melakukan pengukuran sudut. Lalu di gambar kedua kita melakukan pengukuran jarak dari objek yang akan disurvei. Nah, di sini ada sedikit video bagaimana penggunaan total station di dunia survei. Nah, di sini total stationnya sudah berdiri, sudah melakukan settingan. Lalu total station akan melakukan pembacaan ke backside atau acuannya. Jadi dengan menggunakan total station ini kita pun perlu titik acuan. Titik acuan itu sebagai nanti referensi untuk detailnya. Setelah melakukan survei ke titik acuannya, lalu kita bisa melakukan pengukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran kita butuh prisma atau target yang akan melakukan survei ke tiap titik. Prisma ini pun kita harus definisikan nanti tinggi alatnya. Tadi prismanya tingginya 1,8 meter, dan selanjutnya setelah melakukan backside, definisi prisma, lalu total station dapat melakukan survei untuk ukuran. Di sini total station bisa mengikuti prismanya kemanapun bergerak. Nah, di sini karena total stationnya sudah punya teknologi auto tracking, jadi total stationnya bisa mengikuti prismanya secara otomatis. Tapi masih ada total station yang manual, kita harus menggerakkannya secara manual kemana prismanya bergerak. Ini asisten surveyornya bergerak sesuai dengan objek yang akan disurvei. Ada beberapa titik yang akan disurvei, 100, 101, 102, 103. Nanti di total stationnya sendiri sudah punya software untuk perekaman datanya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk mencatat. Tapi kalau untuk di manual kita memang pasti perlu mencatat pengukuran sudut dan pengukuran jarak. Nah, di sini kita bisa lihat total station bisa melakukan survei ke berbagai posisi selama prismanya bisa dilihat oleh total station tersebut melalui teropongnya. Nah, kekurangan dari total station ini memang kalau prisma tidak bisa terlihat dari total station akan kesulitan mendapatkan datanya. Namun kemudahannya memang karena total station bisa mencapai jarak yang hingga berkilo-kilometer. Nah, kemudahannya juga di sini kita bisa lihat data yang sudah survei tadi bisa langsung tertampil di softwarenya, lalu nanti bisa melakukan ekspor atau pengolahan di software pengolahannya. Tadi seperti ini tahapannya, kita lakukan akuisisi data di lapangan, total station berdiri di titik kontrol, lalu melakukan survei ke titik-titik yang akan disurvei. Hasil pengukurannya seperti ini. Setelah melakukan ekspor, nanti kita bisa mendapatkan data sudut horizontalnya, kita mendapatkan sudut vertikalnya. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada sudut horizontalnya, sini sudut vertikalnya sesuai dengan titik yang disurvei. Lalu ada slope distance-nya dan target height. Di sini target height-nya itu ketinggian dari
ketinggian dari prismanya, targetnya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan ekspor datanya, kita bisa lakukan pengolahan. Misalnya di sini kita melakukan pengolahan di AutoCAD. Kita bisa menentukan objek-objeknya di mana saja. Kita bisa membentuk poligon dari tiap titik yang sudah disurvei. Lalu setelah itu kita bisa menjadikannya menjadi sebuah peta. Ini hasil akhirnya dari peta ini nanti bisa kita melakukan analisis ataupun penggambaran dari konstruksi atau pemetaannya mau seperti apa. Nah, seperti yang sudah saya sebut tadi di awal, total station itu merupakan penggabungan dari konsep penggabungan dari theodolit dan electronic distance measurement. Namun sebelum menjadi total station pun di awal itu pernah dilakukan memang theodolit dan EDM itu diintegrasikan secara manual. Nah, itulah di tahun 1979 EDM dan theodolit bersatu, namun belum sebagai satu alat yang utuh. Lalu seiring berkembangnya zaman, kita tidak perlu lagi punya dua alat, langsung menjadi satu alat di total station ini. Hingga sekarang sudah banyak produk-produk total station yang tersebar di pasar, di dunia survei, dan jenis-jenisnya pun macam-macam. Ada basic type ini dan motor drive ini lebih masuk yang ke kategori yang manual. Terus ada non prisma, di sini kita nggak perlu target, jadi reflectorless, kita langsung tembak ke objek yang akan disurvei saja. Terus juga ada imaging type, winds type, dan terakhir ada monitoring type. Di sini monitoring type kita bisa menggunakan total station ini sebagai sebagai alat untuk memonitoring atau memantau pergerakan dari suatu objek yang besar, misalnya bendungan ataupun jembatan. Jadi biasanya ini bisa digunakan juga di dunia pertambangan untuk monitoring type. Jadi banyak tipenya untuk total station sekarang, berbeda dengan yang zaman dulu, misalnya hanya untuk menggunakannya untuk pengukuran topografi saja. Nah, aplikasinya seperti yang kita lihat dengan banyaknya jenis total station, aplikasinya juga bisa jadi banyak ke survei untuk konstruksi jalan, untuk pembangunan jembatan ataupun pemantauan monitoring jembatan setelah jembatan itu terbangun, survei terowongan, untuk survei pembangunan rel kereta api ataupun monitoring bendungan juga, utilitas, misalnya utilitas power line dan konstruksi bangunan ataupun konstruksi perumahan bisa menggunakan total station ini. Banyak lagi aplikasi penggunaan total station, tapi kalau misalnya saya masukin ke slide ini mungkin tidak cukup ya. Jadi panjang banget nanti pembahasan tentang total station. Karena setelah total station ini kita akan membahas soal GNSS. Kalau GNSS ini kita sudah transisi, sudah tidak GNSS ini tidak termasuk metode konvensional lagi. Jadi GNSS ini sudah banyak digunakan di dunia survei. Alatnya juga lebih fleksibel dibanding total station. Namun ya masih juga memiliki keterbatasan dibanding total station. Mungkin teman-teman yang punya HP, bisa mendapatkan navigasi untuk misalnya mau pergi ke suatu tempat, di situ sudah teraplikasikan teknologi GNSS tersebut. Jadi apa sih GNSS? GNSS itu merupakan singkatan dari Global Navigation Satellite System. Mungkin teman-teman banyak yang masih menggunakan istilah GPS. Namun GPS itu saat ini definisinya merupakan bagian dari GNSS. Jadi GPS itu merupakan salah satu satelit navigasi yang dulunya diciptakan oleh Amerika untuk keperluan militer. Jadi yang punya pun Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dulunya namanya itu Navstar GPS dan dipopulerkan menjadi GPS hingga di tahun 1980 itu masih dipakai oleh militer Amerika, dan setelah di tahun 80 itu mulai dipakai publik untuk pengukuran survei dan berbagai kebutuhan lainnya. Nah, setelah melihat kecanggihan dari satelit navigasi ini, di 90-an itu Rusia juga mulai mengembangkan satelit navigasinya sendiri, namanya GLONASS. Dan di tahun 2000-an mulai muncul nih satelit navigasi lainnya.
Apa aja itu satelit navigasi lainnya bisa kita lihat di sini. Untuk satelit navigasi global itu ada 4. Ada GPS milik Amerika Serikat, Galileo milik Uni Eropa, GLONASS milik Rusia, dan Kompas atau Beidou milik Tiongkok. Jadi keempat satelit ini merupakan satelit global yang dimiliki dunia saat ini. Namun selain itu masih ada juga satelit-satelit regional. Misalnya seperti India memiliki satelit regional IRNSS dan Jepang memiliki satelit regional KZSS. Jadi misalnya kita di Indonesia kita tidak bisa menggunakan satelit regional tersebut. Kita bisa menggunakan yang satelit navigasi global. Nah, konsep dari GNSS itu, komponennya itu ada 3. Jadi, pertama segmen sistem kontrol, yang kedua segmen angkasa, dan yang ketiga segmen pengguna. Nah, segmen angkasa ini maksudnya satelitnya itu sendiri. Sementara segmen pengguna kita sebagai pengguna. Sementara segmen sistem kontrol di sini, dia itu fungsinya untuk maintenance ataupun mengkontrol segmen angkasa, mengontrol satelitnya. Jadi konsep dari penentuan posisi dengan GNSS itu, kita mesti memiliki 4 satelit yang terbaca di receiver GNSS kita. Kenapa 4? Karena kita membutuhkan 4 parameter. Yang pertama X, terus Y, Z, itu kan koordinat 3 dimensi. Lalu kita juga membutuhkan parameter waktu untuk menentukan posisi di waktu tertentu. Nah, untuk konsep perhitungan dari posisinya tersebut juga, konsep dasarnya itu merupakan perhitungan jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali selisih waktu. Jadi selisih waktu yang dibutuhkan saat pengguna menerima sinyal dari satelit. Itu yang keempat data dari minimal 4 satelit tersebut nanti akan dilakukan perhitungan atau pemerataan hingga mendapatkan koordinat di GNSS-nya. Itu konsep simpelnya. Nah, untuk metode penentuan posisi dengan GNSS juga itu dalam survei dan pemetaan itu biasanya itu terbagi 2, post process dan real time kinematik. Post process ini biasanya dilakukan untuk pengukuran akurasi tinggi, misalnya titik kontrol suatu negara atau titik kontrol suatu proyek. Sementara kalau real time kinematik ini untuk pengukuran objek yang tertentu, misalnya pengukuran detail, pengukuran topografi, pengukuran situasi. Jadi ada perbedaan di antara 2 metode ini. Yang pertama, post process GNSS. Biasanya ini orang yang bergerak di dunia survei itu menyebutkan pengukuran statik. Jadi dengan pengukuran statik ini, hasil pengukuran bisa mendapatkan data dengan akurasi yang sangat tinggi, hingga mencapai akurasi milimeter. Untuk melakukan pengukurannya pun, GNSS kita harus berdiri di satu titik dalam kurun waktu tertentu. Itu tergantung dengan jarak yang akan diukur. Lalu hasil pengukurannya tidak bisa langsung kita dapat datanya di lapangan. Kita harus melakukan pengolahan dulu di kantor untuk melakukan koreksi dan perataan di kantor. Lalu kita mendapatkan data yang mencapai akurasi milimeter tersebut. Itu untuk post process GNSS. Sementara untuk yang metode real time kinematik, ini metode yang paling sering digunakan untuk pengukuran survei topografi, detail, atau situasi. Kenapa? Karena data koordinatnya bisa langsung kita dapat saat pengukuran. Kita bisa melihat, oh datanya seperti ini. Lalu koreksi juga bisa, koreksi dari satelitnya juga kita bisa dapatkan secara real time. Pada saat itu kita jadi nggak perlu harus ke kantor dulu untuk melakukan koreksi, seperti yang post process tadi. Namun, dengan menggunakan metode ini, kita dapat datanya itu dengan akurasi hingga sentimeter. Jadi beda sama post process tadi, kita bisa mendapatkan data hingga milimeter. Namun dengan sentimeter ini pun sudah cukup untuk pengukuran detail. Lalu untuk konsepnya, kita membutuhkan 2 GNSS, satu sebagai acuan dan satu sebagai yang melakukan survei. Yang acuan itu biasanya disebut base dan yang melakukan survei disebut rover. Dan untuk base dan rover ini pun harus bisa saling komunikasi antara base dan rover. Untuk komunikasinya juga itu bisa menggunakan gelombang radio ataupun internet. Jadi real time kinematik GNSS ini pun sebenarnya ada pembagiannya lagi, RTK radio, RTK mobile ataupun RTK dan juga RTK course.
itu tergantung dari konektivitasnya. Nah, perkembangan GNSS dari dulu hingga sekarang itu, jadi misalnya kita lihat di tahun 91 itu masih hanya menggunakan satelit GPS saja. Jadi di sini seperti saya sebut tadi, dia masih menggunakan satelit dari Amerika saja, GPS. Karena satelit lain seperti GLONASS dan Galileo itu masih dalam tahap pengembangan. Dan gelombang yang digunakan pun untuk menyambungkan dari satelit ke receiver-nya itu masih L1 dan L2. Namun, jika kita lihat di tahun-tahun makin ke sini, di tahun 2006 ataupun di saat ini tuh sudah dilengkapi GPS di GLONASS dan Galileo. Bahkan saat ini pun sudah ada ditambahkan satelit BEDO untuk pengukuran GNSS-nya. Dan gelombangnya itu pun sudah ada yang L1, L2 hingga L5 dan gelombang-gelombang lainnya. Hingga menghasilkan data yang jauh lebih akurat dibanding GNSS yang sudah terlebih dahulu keluar. Jadi ini bentuk-bentuk GNSS dari zaman ke zaman. Nah, apa aja aplikasi penggunaan GNSS itu? Tadi seperti saya sebut di awal, survei topografi, pemetaan detail atau situasi, itu sering digunakan. Kontur juga bisa dapat didapatkan dengan penggunaan GNSS ini. Lalu yang kedua ada navigasi. Navigasi di sini kita bisa menggunakan GNSS untuk menentukan untuk mengarahkan kita ke mana kita akan bergerak, untuk mengarahkan misalnya kita pakai HP, kita bisa menavigasi tujuan kita. Lalu yang ketiga ada pemantauan pergerakan struktur geologi. Di sini kita bisa memonitoring misalnya struktur geologi mungkin seperti Gunung Merapi, kita bisa melihat pergerakan dari Gunung Merapi tersebut. Dan yang selanjutnya ada pemantauan deformasi bangunan. Deformasi bangunan misalnya kita memantau jembatan ataupun bendungan. Di sini kita bisa melihat setelah dikonstruksi, apakah jembatan dan bendungan itu posisinya masih sama seperti semula. Apakah bergerak sekian milimeter atau bagaimana. Selain itu juga misalnya bangunan tinggi juga bisa kita pantau dengan GNSS. Lalu untuk survei pertambangan juga bisa dilakukan survei dengan GNSS ini. Misalnya untuk perhitungan volume stockpile, atau pengukuran topografi dari set pertambangan. Data dari GNSS juga bisa dilakukan pengolahan untuk keperluan sistem informasi geografis dan juga sering digunakan untuk pemetaan laut. Pemetaan laut bukan berarti langsung GNSS-nya langsung dicemplungin ke laut, bukan seperti itu, tapi diintegrasikan dengan alat survei laut, misalnya seperti ecosounder ataupun alat survei laut lainnya. Jadi GNSS bisa menghasilkan data 2 dimensi, sementara dari ecosounder tersebut nanti akan menghasilkan data Z-nya, data kedalamannya. Kedua data tersebut nanti dikombinasikan hingga mendapatkan kontur permukaan laut. Nah, di sini kita ada sedikit video untuk bagaimana GNSS digunakan di berbagai bidang. GNSS yang dipakai di sini adalah hipercepat LR, light, fast, flexible. TopCon's Hyper HR GNSS receiver further evolves all of the features that you've come to depend on from your modern TopCon geopositioning solutions. The lightweight and compact Hyper HR allows for access into tough-to-reach locations, and drop-in coverage is never an issue. Featuring a patented fence antenna design and an even more responsive Vanguard technology internal processor. The Hyper HR automatically tracks every available satellite in the sky and provides unparalleled position repeatability. The rugged exterior is designed to withstand the most extreme conditions with an aluminum alloy housing that is IP67 rated. All connections are easily accessed, and the bright LED display makes working in any lighting condition possible. And inside the receiver, TopCon integrated leveling technology ensures that accurate readings can be achieved where true vertical placement can prove challenging. The Hyper HR has been designed with ultimate versatility in mind, capable of meeting all of your construction and survey needs by offering long-link communication, as well as multiple radio communication modules, all within the same receiver.
It can be Jadi datanya pun utilized as a nanti mobile base bisa station, lebih akurat. supplying RTK corrections to an unlimited amount of devices, Nah, seperti or itu, as a hybrid positioning solution pengukuran when dengan quickly GNSS combined bisa with juga TOPCon's dikombinasikan robotic dengan total auto precision, stations. Also, dan juga constant PCS ini connectivity juga in the bisa field or the dikombinasikan nantinya office dengan is made possible with produk TOPCon's yang modern intuitive sekarang ini, magnet misalnya software laser scanner yang system nanti akan and dijelaskan ruggedized field oleh Mas Doni. computers. Jadi TOPCon's seperti yang Hyper saya bilang tadi HR, di awal, leading-edge GNSS ini sudah technology tidak that termasuk fits in the palm of alat your hand. konvensional karena Never has such a small and tipenya lightweight mungkin lebih receiver ke been transisi so ya antara tough metode yet so konvensional versatile. dan Let metode it yang start terbaru sekarang maximizing ini. your Karena productivity bisa now. diintegrasikan dengan total station ataupun juga bisa diintegrasikan dengan laser scanner. Oke, sekian penjelasan saya mengenai alat survei yang konvensional dan juga GNSS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Doni untuk perkembangan teknologi survei hingga saat ini. Mungkin bisa dilanjut ya Mas Doni ya. Ya, terima kasih Pak Kristianto. Tadi sudah memaparkan. Selanjutnya silakan Pak Doni, Pak. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Oh ya, kalau nanti suara saya terganggu atau kurang jelas, mungkin mohon diingatkan ya, Pak. Oke. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Ya, sudah Pak. Oke. Ya, selamat pagi pada para dosen UNJ yang telah hadir dan juga kepada rekan-rekan teman mahasiswa sekalian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peralihan dari data. Oke. Mengapa kita sekarang ini tidak cukup hanya dengan data 3 dimensi? Jadi karena yang alasan pertamanya adalah tentunya objek infrastruktur yang ada di tiap-tiap negara atau bahkan di dunia itu dari tahun ke tahun tentunya pasti selalu meningkat karena adanya pembangunan jalan-jalan baru dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah data yang mungkin beberapa tahun yang lalu dan tentunya saat ini tentunya sudah lebih besar lagi dari ini. Cek yang halo Mas Doni, sepertinya lama. Suaranya hilang ya? Oh gitu. Halo Mas Doni. Ya, halo Pak. Sorry. Sudah lebih jelas? Ya, sudah. Tes. Ya, sudah Pak. Oke. Sorry. Oke, saya ulangi. Jadi kenapa kita sekarang bahkan tidak cukup hanya data 3 dimensi dan sampai ke 6D, tapi karena memang di realitas sekarang ini tidak hanya kita butuh pembangunan jalan-jalan baru, tapi kita juga butuh untuk adanya maintenance, simulasi, dan sebagainya. Nah, jadi 4D-nya kita ini adalah waktu, dan 5D-nya ini adalah biaya, dan yang 6D-nya adalah maintenance. Nah, jadi kenapa kita butuh time? Karena kita butuh untuk bisa melakukan simulasi. Sekarang dengan dibantu software-software yang cukup canggih, kita bisa melakukan penjadwalan dan juga bahkan simulasi pembangunan. Dan itu tentunya nanti bisa digunakan untuk analisa biaya pembangunan keseluruhan. Jadi kontraktor bisa menghitung atau bisa mengetahui apakah budgetnya itu sudah cukup, kurang, atau mungkin terlalu besar gitu. Dan tentunya terakhir maintenance. Jadi setelah kita selesai membangun, tentunya nanti akan dibutuhkan maintenance. Kita perlu mengecek apakah ada kerusakan mungkin, apakah ada lubang pada strukturnya yang ada keretakan misalnya. Karena tentunya di dunia konstruksi saat ini, yang sangat populer mungkin sekarang, yang sedang didengar, yaitu adanya Building Information Modeling. Jadi
Building Information Modeling ini sendiri sejak tahun 2017 dari Kementerian PUPR itu sudah ada peraturannya. Jadi setiap kerjaan konstruksi di Indonesia itu harus menggunakan BIM ini. Jadi kontraktor-kontraktor besar seperti Wijaya Karya misalnya, Waskita Karya, PP dan sebagainya itu juga sudah mulai mengaplikasikan konsep BIM ini. Jadi mulai dari tahap desain hingga konstruksi dan juga bahkan sampai maintenance itu semuanya sudah memiliki desain, memiliki data digital dan semuanya jadi nanti kita bisa melakukan pembuatan as-built model, buat simulasi, manajemen dan maintenance. Oke, nah di sini mungkin saya zoom. Nah, jadi Topcon sendiri dan juga Autodesk itu memang sudah bekerja sama dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Jadi sebagai perusahaan penyedia hardware, tentunya Topcon tidak bisa bekerja sendiri di dunia konstruksi dan tentunya membutuhkan software. Jadi Autodesk sebagai salah satu software yang paling populer di dunia konstruksi tentunya. Maka di sini misalnya dari tahap survei kita membutuhkan data existing location atau existing bangunan misalnya, kita bisa dapatkan data point cloud dari scanner. Jadi point cloud itu adalah sesuai namanya, jadi awan titik-titik awan yang didapatkan dari alat yang ada di dunia nyata. Jadi dari data point cloud itu kita bisa lakukan desain, misalnya di software Autodesk Revit. Software Autodesk Revit, Autodesk Plan 3D, dan juga dari Topcon sendiri. Masih putus-putus ya? Bentar mas. Mungkin internetnya. Coba saya ganti. Bentar, saya ganti internet. Tes, apakah suara saya dengar, Pak? Jelas, Pak. Oke, sorry. Oke, saya share lagi ya. Sorry, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini tadi kita bisa lakukan desain dari data point cloud di software BIM seperti Autodesk Revit ataupun Plan 3D. Terus selanjutnya dari data desain itu kita bisa gunakan sebagai acuan untuk pembangunan. Dan tentunya nanti kita juga bisa lakukan inspeksi juga di dengan data point cloud di software Autodesk Navisworks, dan juga dari Topcon ada Verity dan Rhythm. Dan juga nanti maintenance. Nah, selain itu kita juga ada alat sekarang seperti UAV, nanti yang bisa mengambil foto udara, dan nanti data foto itu kita bisa olah di software fotogrametri untuk menghasilkan 3D model ataupun juga point cloud. Nanti bisa digunakan untuk volume calculation, membuat DEM, kontur, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke jenis equipment-nya. Jadi hari ini akan ada 2 alat yang akan saya jelaskan. Yang pertama 3D laser scanner yang terdiri dari terrestrial laser scanner dan juga mobile mapping scanner. Dan juga UAV atau drone. Juga ada 2, yang multi rotor atau yang fixed wing. Nah, jadi kenapa kita butuh 3 dimensi? Ya tentunya karena kalau hanya 2 dimensi kita hanya bisa mendapatkan data 2 dimensi ya.
Jadi seperti ini, misalnya kita hanya bisa dapat garis-garis saja, garis-garis kontur ataupun cross section. Kalau 3 dimensi, kita bisa dapat data surface-nya 3D. Oke, nah selanjutnya di sini kalau yang konvensional tadi, kita hanya bisa dapat 2 dimensi, hanya dapat poin dari 1 kali pengukuran misalnya. Dan nanti dari 2 poin misalnya kita bisa buat 2 garis, dan dari 3 poin kita bisa membuat area misalnya. Nah, ini tentunya butuh waktu yang sangat lama dan juga butuh tenaga yang tidak sedikit. Kalau bayangkan jika kita harus melakukan pemetaan di wilayah yang berhektar-hektar, tentunya akan butuh waktu yang sangat lama. Nah, makanya sekarang ini kita menggunakan yang namanya 3D laser scanner. Karena dengan 3D laser scanner ini sekali pengoperasian alat kita bisa mendapatkan jutaan titik yang dinamakan point cloud, dan tiap titiknya itu juga sudah memiliki koordinat. Jadi tentunya ini sangat menghemat waktu dan juga biaya. Nah, tentunya dengan menggunakan produk 3D Mass Data Equipment ini kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat biaya, kita bisa meningkatkan produktivitas, dan tentunya alat-alat seperti ini lebih mudah digunakan. Nah, nanti datanya dari data point cloud kita bisa gunakan untuk membuatin model, misalnya membuat 3D model, bisa digunakan untuk volume calculation, buat analisa cross section, dan sebagainya. Nah, jadi ini ada sedikit gambar mengenai kolaborasi antara data UAV, yang data dari udara misalnya, dan juga digabungkan dengan data dari laser scanner yang ada di ground, dan juga misalnya dari yang mobile mapping dari bergerak. Nah, semua data ini nanti kita olah di satu software sehingga nanti bisa digabungkan jadi satu kesatuan. Oke, nah aplikasinya sendiri 3D data equipment seperti ini banyak digunakan di konstruksi misalnya untuk dan juga mining tentunya untuk infrastruktur seperti jembatan, tunnel ataupun jalan, dan juga fasilitas plant ya atau pipa-pipa seperti ini di perusahaan petrokimia ataupun oil and gas. Oke. Nah, sekarang selanjutnya untuk yang 3D laser scanner lebih detailnya. Jadi 3D laser scanner ini adalah sebuah metode di mana surface atau permukaan suatu objek itu di-scan dengan menggunakan laser. Jadi mirip seperti total station. Cuma bedanya di sini adalah 3D laser scanner ini dia menembakkan lasernya hingga sampai jutaan titik per detik, sehingga dibandingkan dengan total station yang hanya 1 poin ketika 1 pengukuran. Nah, makanya di sini dari laser scanner ini bisa menghasilkan data point cloud yang bentuknya itu menyerupai objek yang di-scan. Nah, seperti itu. Nah, konsep dasarnya sendiri seperti ini. Jadi laser scanner dari transmitternya menembakkan laser, lasernya mengenai objek, permukaan objek, lalu dipantulkan dan diterima kembali oleh laser scannernya. Nah, di dalam laser scannernya juga ada jam elektroniknya, sehingga nanti bisa menghasilkan jarak dengan rumus simpelnya, ya kecepatan laser dikalikan waktu dia dari ditembakkan hingga sampai diterima kembali, ya dibagi 2. Nah, adalah prinsip simpelnya seperti ini. Nah, jadi data apa yang kita dapat dari laser scanner? Tentunya jutaan poin. Di sini yang memiliki koordinat X, Y, Z. Dan tentu juga foto panorama. Jadi selain mengambil titik-titik, laser scanner itu juga mengambil foto. Jadi guna foto ini selain untuk dokumentasi, juga untuk mewarnai point cloud-nya. Jadi point cloud nanti bisa warnanya warna real ya dari foto. Nah, selanjutnya laser scanner sendiri itu ada 2 jenis. Kalau dilihat dari posisinya dia bergerak atau tidak.
Nah, jadi ada yang statik dan juga dynamic. Nah, yang statik ini dia berada di posisi yang fix, jadi diam saja di satu posisi dan melakukan pengambilan data atau scanning. Dan juga yang dynamic ini dia biasanya ditaruh di atas suatu wahana bergerak atau kendaraan, misalnya mobil ataupun pesawat atau drone misalnya. Jadi selama pengambilan data pesawat bergerak atau mobil bergerak bisa mendapatkan data dari lintasan kendaraan tersebut, seperti itu. Nah, ini workflow-nya, workflow generalnya. Jadi biasa seperti survei, kita perlu melakukan perencanaan, kita perlu menganalisis area mana, misalnya seberapa besar areanya, berapa lama, seberapa banyak equipment, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lakukan field operation di sini untuk mengambil data. Nah, nanti data yang sudah kita dapat kita siapkan agar untuk bisa diolah. Jadi kita download misalnya dari equipment-nya, kita kirim ke kantor untuk diolah. Nah, nanti di kantor kita lakukan registration dan processing dan selanjutnya delivery atau QC. Nah, ini contohnya. Laser scanner sedang bekerja. Oke. Jadi laser scanner ini dia berputar 360 derajat sehingga nanti dia bisa mengambil data ya 360 derajat ya horizontalnya, dan sedangkan vertikalnya karena dia posisi lasernya ada di tengah-tengah alat di atas, sehingga untuk vertikalnya dia 770 derajat. Nah, untuk partnya sendiri, laser scanner itu pada umumnya ya, yang pasti ada kameranya, terus ada layar untuk kontrolnya, terus ada unit lasernya sendiri, laser beamnya untuk menembakkan laser, dan juga tentunya ada baterai, dan juga nanti SD card, datanya disimpan di SD card. Nah, untuk kerapatan datanya, laser scanner itu biasanya bisa mulai dari paling rapat itu 3 mili, jadi jarak antar poin itu 3 mili, dan semakin rapat tentunya semakin banyak poinnya, semakin besar file size-nya atau ukuran filenya, dan juga semakin lama waktu pengambilannya. Jadi seperti contoh di sini 6 mili dia butuh waktu sekitar 7 menit, sedangkan 25 mili dia hanya butuh waktu 55 detik di sini. Nah, jadi karena laser scanner yang TLS ini dia adalah yang statik, tidak bisa bergerak, otomatis ketika kita ingin mengambil 3D model dari suatu objek, misalnya bangunan yang besar, tentunya tidak mungkin bisa diambil hanya dari satu kali berdiri alat atau satu posisi. Nah, tentunya kita harus melakukan pengambilan dari beberapa sisi, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini makanya ada yang namanya registrasi atau registration. Nah, guna dari registrasi ini adalah untuk menyatukan data point cloud dari station pertama, di sini misalnya yang biru, dengan dari station yang kedua, misalnya yang pink ini. Jadi sehingga nanti bisa punya satu sistem koordinat yang sama. Nah, untuk sebagai sharing aja, metode registrasi ini memang ada beberapa. Ada yang berdasarkan shape matching aja, atau traverse seperti total station, atau tie point. Nah, ini semua nanti tergantung dari akurasi yang ingin didapatkan dan juga waktu. Seperti itu. Nah, ini contoh datanya, misalnya point cloud. Jadi ini untuk misalnya menyekan gedung eksteriornya, misalnya seperti ini. Kalau ini untuk misalnya di jalan, ini di dalam tunnel, atau ini untuk fasilitas yang tadi plan ya, dan juga oil and gas. Oke. Nah, ini contohnya lagi misalnya di parkiran. Dengan ini adalah data point cloud-nya. Lalu dari data point cloud ini misalnya kita bawa ke software 3D modeling tadi seperti Revit ataupun Edgewise misalnya.
untuk menghasilkan model 3 dimensi. Di sini misalnya pipa dan juga strukturnya, struktur baja di sini misalnya. Atau lagi misalnya untuk kita scan rumah di sini, kita bisa gunakan sebagai acuan untuk modelkan temboknya, misalnya tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Terus selain buat modeling, kita juga bisa untuk verifikasi misalnya atau analisis. Ini ada contohnya data point cloud dari struktur baja juga, rangka baja. Kita bisa buat 3D modelnya. Kalau misalnya kita sudah punya 3D desainnya, kita juga bisa bandingkan dengan 3D desainnya dari model. Jadi sehingga kita bisa lakukan analisis di sini dengan software. Kita bisa tahu bahwa apakah hasil pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor itu sudah sesuai desain atau belum. Kita juga bisa tahu objek mana misalnya yang out of tolerance, atau objek mana yang sudah pas, sudah sesuai desain, atau objek mana yang belum dibangun, misalnya belum diinstal, dan sebagainya. Nah, misalnya ini kita bisa lakukan inspeksi juga, jadi kita bisa bandingkan keadaan real yang diwakili oleh point cloud ini, titik-titik ini, dengan desain. Jadi kita bisa tahu ada kesalahan atau pergeserannya misalnya berapa besarnya. Kita bisa analisis seperti ini. Atau misalnya kita analisis ke flatness ya, floor flatness, floor levelness. Kita dapat data scan-nya, lalu kita analisis dengan software juga misalnya, sehingga kita bisa dapat kontur misalnya, dapat dalam bentuk heat map misalnya, seberapa besar misalnya kemiringannya, atau lebih tinggi berapa, atau lebih rendah berapa ukurannya, kita bisa tentukan. Nah, terus kita bisa bikin reportnya juga. Misalnya yang sesuai standar, kalau di dunia konstruksi ada yang namanya standar ASTM E1155 misalnya. Itu adalah standar untuk floor flatness dan juga floor levelness. Jadi misalnya kita bisa langsung bikin reportnya secara otomatis. Oke, itu untuk yang TLS. Selanjutnya untuk yang mobile mapping. Kalau teman-teman sekalian ada pertanyaan, nanti bisa saja langsung dituliskan di kolom pertanyaan. Nanti di akhir sesi kita bisa jawab satu persatu. Sebelumnya ada sedikit video juga. Jadi ini tentang mobile mapping. Jadi selama pengambilan data pun kita bisa lihat, dan ini mungkin hasil akhirnya, karena dia juga sudah dibekali GPS di dalamnya, otomatis data yang dihasilkan itu langsung memiliki koordinat. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya, kita taruh di atas mobil, kita pasang seperti ini misalnya. Lalu kita cukup mutar-mutar saja, misalnya kalau ingin mengambil data di perkotaan atau di mana, kita cukup kendarai saja mobilnya. Jadi bedanya dengan yang TLS tadi, yang terrestrial laser scanner atau yang statik, yang ini dia tidak perlu setup alat di beberapa tempat, karena kita bawa alatnya di atas mobil. Kita cukup berputar aja, memutari area yang kita petakan. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi ini sangat berguna kalau misalnya kita ingin memetakan area yang sangat luas. Misalnya kita ingin memetakan area satu Jakarta misalnya, karena untuk inventarisasi atau aset manajemen kota misalnya, dan juga untuk GIS tentunya. Ini sangat berguna. Karena nanti dengan software kita bisa lakukan modeling, kita bisa lakukan analisa, kita bisa lakukan extraction data,
misalnya seperti tadi rambu jalan, marka jalan. Atau misalnya untuk infrastruktur maintenance juga, misalnya jalan tol atau jembatan misalnya. Nah, seperti ini misalnya ada retakan di tembok ataupun jalan. Nah, jadi memang bisa dibayangkan kalau misalkan dengan metode konvensional, kita harus memetakan detail atau situasi wilayah satu kota. Tentunya itu kan butuh waktu yang sangat lama. Nah, makanya sekarang kita pakai equipment yang 3D mass data seperti mobile mapping ataupun UAV nanti. Nah, untuk partnya sendiri, mobile mapping itu dia terdiri dari ada GPS, ada antena, GPS antena di sini, terus ada wheel encoder untuk menghitung perputaran rodanya dan juga kecepatan mobilnya tentunya. Timing box ini untuk menyatukan atau mensinkronkan data dari GPS, wheel encoder, laser scanner, dan juga spherical kameranya. Terus laser scanner sendiri ya tentunya untuk mengukur permukaan atau objek untuk menghasilkan point cloud, dan juga spherical kamera untuk menghasilkan foto panorama, foto 360 derajat. Gitu. Nah, jadi seperti ini misalnya untuk laser scannernya dia bisa setiap detiknya dia menembakkan 700.000 poin. Jadi setiap detik kita bisa dapat 700.000 poin. Misalnya kalau kita lakukan survei misalnya setengah jam ya tentunya kita akan bisa dapat ya jutaan poin, sangat banyak. Dan kalau positioning komponen GPS tentunya ya untuk menentukan posisi kendaraannya ketika mengambil data, mana imaging komponen untuk mengambil foto panorama, dan tentunya foto nanti untuk mewarnai point cloud-nya. Encoder untuk menghitung kecepatan mobil dan juga perputaran rodanya. Nah, ini contoh datanya. Ini yang data yang belum diwarnai dengan dari foto misalnya. Jadi ini hanya berdasarkan intensity atau intensitas lasernya. Lalu setelah di overlay dengan data dari kamera, bisa kita dapatkan warna ya sesuai dunia nyatanya, warna sebenarnya. Itu. Nah, jadi misalnya lagi kegunaannya ini ada software juga, software Orbit misalnya ini contohnya. Jadi dari data point cloud ini kita bisa lakukan ekstraksi ya, extraction objek istilahnya. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya dia sedang melakukan ekstraksi pohon misalnya. Atau nanti kita bisa lakukan ekstraksi ini misalnya lebar jalan atau trotoar misalnya, tiang listrik misalnya atau tiang lampu dan sebagainya. Nah, ini contoh juga yang pernah kita lakukan, misal pengambilan data di area BSD, ini dekat BSD Ion Mall. Nah, di sini kita hanya dalam waktu kurang lebih setengah jam saja, kita bisa melakukan pengambilan data di sini bolak-balik sekitar 5 kilo lebih. Jadi cukup satu kali setup alat aja di sini. Dan karena dia sudah ada GPS, tentunya otomatis datanya sudah memiliki koordinat dan bisa dilihat di sini sudah posisinya juga sudah benar, sudah overlay di jalannya. Oke, itu sekian untuk yang laser scanner. Selanjutnya kita lanjut ke yang UAV atau drone. Jadi apakah UAV itu? UAV itu singkatan dari Unmanned Aerial Vehicle. Jadi dia itu bagian dari sistem yang lebih kompleks lagi namanya UAS atau Unmanned Aircraft System. Jadi kalau UAV itu hanyalah alatnya saja, di sini maksudnya drone. Kalau UAS itu terdiri dari drone, UAV, dan juga sistemnya, sistem software dan juga
dari ground controller dan pilotnya dan sebagainya. Itu kita sebut UAS. Jadi pilotnya biasanya kita juga sebut RPA atau Remotely Pilot Aircraft. Di Indonesia sendiri kalau secara resmi, kalau misalnya kita ingin bekerja secara profesional tentunya, kita harus mendapatkan sertifikasi pilot untuk drone misalnya dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia misalnya, atau dari FASI misalnya. Nah, terus Nah, untuk tipenya sendiri UAV itu ada 2 ya, berdasarkan cara terbangnya atau baling-balingnya misalnya. Jadi dia ada yang terdiri dari banyak baling-baling atau misalnya yang istilahnya adalah multirotor yang biasanya kita sebut drone. Jadi dia dia ini bergerak atau bisa terbang itu karena ada perputaran baling-baling di rotornya ini dengan kecepatan atau RPM yang berbeda, yang bervariasi. Jadi dari variasi RPM ini, RPM baling-balingnya, dia bisa bergerak terbang. Kalau misalnya RPM-nya sama semua, terbang ke atas, misalnya naik. Atau ketika RPM-nya turun di semua baling-baling, sama dia bisa turun. Atau misalnya salah satu RPM-nya perputarannya lebih cepat di salah satu sisi, dia misalnya akan berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi semuanya ini hanya berdasarkan variasi dari kecepatan perputaran baling-balingnya. Nah, untuk fixed wing sendiri, dia ini mirip seperti pesawat biasa. Dia ada sayap, ada ekornya juga, dan juga motor penggeraknya hanya satu, misalnya baling-baling di depan. Nah, kenapa ada 2 jenis UAV? Karena tentunya ada kebutuhan yang berbeda juga ya. Kalau yang fixed wing ini, karena dia ini modelnya seperti pesawat dan hanya satu motor, dia lebih efisien ya dari segi tenaga atau energi. Tentunya karena dia lebih efisien, dia bisa terbang lebih jauh dan juga dia bisa terbang lebih cepat dari segi kecepatan. Sehingga sangat cocok digunakan untuk proyek pemetaan yang luas. Misalnya pemetaan kota, pemetaan di pertambangan, hutan, agriculture, dan sebagainya. Nah, kalau yang drone yang multirotor ini, karena dia bisa hover ya, atau dia bisa statik, terbang secara statik, seperti helikopter, dia bisa cocok untuk digunakan ke inspeksi misalnya, atau monitoring, dan juga area untuk mapping area bisa, tapi hanya di area yang kecil. Tidak bisa sebesar yang fixed wing. Jadi misalnya kita lakukan inspeksi tower, misalnya tower telekomunikasi, terus misalnya bangunan, misalnya ataupun heritage atau infrastruktur seperti jembatan, misalnya kita terbang ke bawah, misalnya seperti itu. Jadi ya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah payload. Jadi payload ini adalah muatan yang dibawa ya, muatan yang dibawa dari UAV-nya. Jadi sebenarnya tidak hanya kamera yang bisa dibawa, dia bisa membawa juga berbagai macam payload. Jadi di sini saya tampilkan 4 yang paling sering dibawa ya. Salah satunya ya tentunya RGB kamera. Jadi untuk mengambil foto, jadi normal seperti drone-drone yang biasa, jadi untuk mengambil foto ataupun video. Terus dia juga bisa membawa multispektral kamera. Jadi dia di sini ada 5 lensa, 5 kamera misalnya. Jadi dia menangkap di setiap band ya, namanya band atau gelombang atau spektrum yang berbeda. Jadi setiap kamera ini menangkap spektrum, ada range spektrumnya yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya berguna untuk di agriculture. Jadi untuk analisis misal kondisi kesehatan tanamannya. Jadi bisa diketahui dari data multispektral kamera ini. Terus thermal kamera ya biasanya digunakan di objek yang sensitif terhadap suhu ya. Misalnya di cerobong asap, di electricity, tower sutet misalnya, ataupun tower telekomunikasi. Nah, misalnya seperti ini. Bisa pakai thermal kamera.
Terus selanjutnya mini LiDAR. Jadi LiDAR itu sendiri seperti laser scanner tadi yang dibawa oleh UAV ataupun pesawat beneran. Sebelum ada zaman drone ya, sebelum ada UAV itu dulu LiDAR ukurannya sangat besar dan berat sehingga hanya bisa dibawa oleh pesawat sebenarnya misalnya Cessna dan sebagainya. Nah, sekarang karena dia ukurannya bisa kecil, dia bisa dibawa oleh UAV atau drone. Oke, nah selanjutnya setelah bisa dapat data nih dari UAV atau drone, data itu kita apain sih biar bisa dipakai, digunakan oleh engineer misalnya. Nah, salah satu tekniknya itu adalah yang namanya fotogrametri. Jadi fotogrametri ini adalah sebuah yang bisa dikatakan seni dan juga sains dalam membuat pengukuran yang akurat dari data foto udara. Nah, jadi dari data foto udara tadi yang didapatkan dari UAV, nanti kita bisa masukkan ke software fotogrametri untuk diolah di situ. Nah, dari fotogrametri ini kita bisa dapat ketinggian objek, panjang objek, luasan area, perimeter, digital elevation model atau DEM, surface model, contour map, dan sebagainya. Jadi memang sangat luas aplikasinya. Oke, jadi konsep utamanya sendiri di sini ada, nah yang sebelah kiri ini adalah sensor ya, sensor yang ada di kamera. Jadi negatifnya. Jadi kamera itu kan sensornya ada ukurannya atau CCD namanya. Nah di sini adalah proyeksinya proyeksi sentral. Nah kamera, sehingga di sini adalah yang titik pertemuan ini L ini adalah dari fokus ya, fokus lensanya, lensa kamera. Nah dia ini adalah yang di bawah ini adalah ground, luasan areanya. Jadi seberapa luas area ini yang bisa direkam dalam satu foto itu tergantung dari ketinggian terbangnya. Jadi semakin tinggi terbangnya UAV, itu semakin besar area yang bisa direkam dalam satu foto, tapi tentunya kualitas fotonya juga semakin rendah. Seperti itu. Nah, terus konsepnya juga dalam fotogrametri itu harus ada yang namanya overlap dan juga side lap. Jadi overlap itu adalah pertambalan dari foto di area yang sama. Jadi misalnya di sini dari foto pertama dia mengcover area sekian ini, terus dari foto yang kedua dia mengcover area ini. Jadi di sini ada overlap sebesar 60%. Nah, nanti yang bisa dimodelkan atau yang bisa didapat 3D modelnya itu adalah di area yang ada overlapnya ini. Jadi karena dia harus ada stereoskopik ya namanya. Jadi nanti kalau biasanya kalau survei UAV dengan drone, itu di software flight plan-nya sebelum terbang, ngambil foto kita bisa setting besaran overlap dan juga side lap-nya. Karena semakin besar overlap, semakin banyak yang bertambalan. Nggak cuma dari 2 foto, misalnya di sini ada 3 foto, kan? Tapi tentunya semakin banyak foto yang diambil dan juga areanya semakin kecil ya. Karena overlapnya terlalu besar. Nah, terus salah satu besaran lagi yang sangat penting, yaitu namanya GSD atau Ground Sampling Distance. Jadi pengertiannya ini adalah Ground Sampling Distance itu di foto itu kan terdiri dari piksel-piksel ya. Satu piksel itu menandakan berapa besar di dunia real nyata. Itu adalah pengertiannya GSD. Jadi misalnya satu piksel di kamera dengan GSD 2,5 cm misalnya, berarti di real itu dunia nyata dia mengcover dalam satu piksel di foto sama dengan 2,5 cm kali 2,5 cm di dunia nyata di tanah. Nah, besarnya GSD itu dipengaruhi sama tinggi terbang tentunya. Dan juga ukuran sensor kameranya. Karena tiap kamera itu punya sensor yang berbeda-beda. Gitu. Nah, ini contohnya dari overlap dan juga side lap.
Jadi overlap itu yang biasanya searah jalur terbang, misalnya dari sini ke kiri ke kanan, terus nanti turun ke bawah, terus dari kanan ke kiri. Jadi mengular gitu, S. Nah, side lap itu pertampilan antara dua flag line ini. Jadi antara yang atas dan bawah itu ada pertampilan juga. Side lap namanya. Oke, nah ini selanjutnya adalah ya detailnya ya kalau langkah kerjanya. Jadi proyek pemetaan udara itu sebenarnya nggak cuma hanya mengambil foto dari udara, tapi juga ada survei titik kontrol di tanah atau namanya GCP, Ground Control Point. Jadi setelah mengambil foto udara, lalu kita gabungkan dengan data dari survei titik kontrol tanah itu. Sehingga nanti foto udaranya ini memiliki koordinat yang sama atau koordinat real ya di dunia, di tanah. Nanti di dalam software kita lakukan yang namanya triangulasi udara, georeference foto, dan juga ekstraksi data spasial. Ini semua dilakukan di software sekarang. Kalau dulu ketika fotogrametri analog atau itu harus dilakukan secara manual. Nah, beberapa contoh software yang sangat banyak digunakan yaitu yang dari Agisoft misalnya, juga Bentley dan juga Pix4D. Yang mungkin yang sering dipakai di Indonesia. Nah, contoh datanya ini contoh ortofoto. Jadi ortofoto itu foto yang benar-benar datar. Jadi dia tidak terpengaruh dari proyeksi sentral seperti lensa itu. Nah, jadi ini adalah gabungan dari banyak foto, tidak hanya satu. Ketika nanti diolah di software tadi, nanti akan jadi satu kesatuan area yang sangat luas. Dan ukuran filenya pun juga besar ya, tergantung jumlah fotonya. Terus selain itu kita juga bisa membuat 3D model objek, misalnya di sini 3D objek bangunan. Jadi kita terbang mengitari bangunan tersebut, sehingga nanti ketika diolah di software tadi bisa menghasilkan 3D modelnya. Terus kita juga bisa membuat DEM, Digital Elevation Model, dan dari data DEM itu tentunya kita bisa membuat kontur nanti. Nah, dari data DEM ataupun kontur nanti misalnya ataupun 3D model, kita juga bisa lakukan penghitungan volume atau volume calculation. Sehingga kita bisa tahu cut and fill-nya. Ini adalah dua hal yang sangat penting ya dalam konstruksi bagi kontraktor juga. Karena kalau sampai salah penghitungan cut and fill-nya, itu akan berimbas ke besaran biaya nantinya. Nah, terus ini misalnya kalau untuk inspeksi flare misalnya di daerah oil and gas, perusahaan oil and gas misalnya. Nah, kita bisa lihat misalnya dengan kamera thermal tadi. Atau misalnya di offshore oil rig, misalnya kita bisa lakukan modeling atau juga inspeksi misalnya. Untuk kincir angin misalnya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata di ujung baling-balingnya ada kerusakan misalnya, sehingga nanti harus segera diperbaiki misalnya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dan mungkin nanti kita jawab. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Akvin, Pak. Ya, terima kasih Pak Doni. Ini menarik sekali ya alat-alatnya. Mulai dari Pak Kristianto tadi, dari yang alat manual sampai yang perkembangan teknologi terkini berkaitan dengan survei dan pemetaan. Jadi mahasiswa sekalian kita bisa lihat ya, betapa di dunia industri sudah sangat maju. Kita bisa bandingkan dengan apa yang kita pelajari di kampus saat ini. Begitu ya. Baik, ini saya bacakan ada pertanyaan dari Ina Febrianti, angkatan 2020. Total station tadi digunakan untuk pengukuran sudut dan jarak. Lalu hasil akhirnya berupa gambar yang dibuat dari CAD atau AutoCAD.
apakah pengolahan data hasil perhitungan dalam total station hanya bisa menggunakan CAD, Pak? Atau bisa menggunakan software lainnya? Itu pertanyaannya, Pak. Ini langsung saya jawab aja berarti, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Ina Febrianti. Oke, tadi mungkin itu cuma salah satu contoh ya, Mbak ya, dari apa ya, pengolahan data yang saya tampilkan pakai AutoCAD. Namun sebenarnya dengan menggunakan total station, kita kan itu tadi keluarannya sebenarnya outputnya itu kan datanya dapat sudut horizontal, dapat sudut vertikal. Datanya itu nanti bisa kita ekspor ke berbagai macam ini sih, berbagai macam ekstensi file. Jadi bisa diolah di misalnya AutoCAD atau software pertambangan, misalnya seperti Surpak, Mindscape. Terus juga data tersebut juga misalnya kita butuh untuk diolah di software sistem informasi geografis, juga bisa kita pakai di situ. Jadi dia tuh nggak nutup di hanya AutoCAD, tapi di berbagai software yang mendukung data-data sudut koordinat itu bisa digunakan. Format datanya dia bentuknya apa? Oh iya, kalau format datanya dari apanya sendiri, dari dari alatnya sendiri itu kan udah bentuknya raw data. Nanti itu bisa diekspor jadi CSV misalnya, atau juga tergantung misalnya kalau mau dibikin XML juga untuk diolah di software lain bisa. Seperti itu sih, Pak. Oke. Ya. Jadi nggak harus format. Ya, misalnya kan rata-rata software untuk pengolahan data itu minimal bisa membaca data Excel ya. Iya. Data Excel itu nanti bisa langsung diolah di situ, menggunakan ekstensi file itu. Ya, terima kasih Pak Kristianto. Kemudian ini ada pertanyaan dari Shania. Tadi dalam penggunaan 3D laser scanner, apakah ada pertimbangan terkait cara kerja terhadap cahaya jika malam atau siang yang terkena objek? Ya, apakah kondisi cahaya tersebut berbeda? Yang berbeda tadi mempengaruhi hasil scanner tersebut, gitu Pak? Oke, Pak. Jadi kalau laser scanner itu dia sebenarnya tidak dipengaruhi cahaya, Pak. Jadi karena dia kan terdiri dari dua sensor ya, tadi kamera dan juga lasernya. Nah, kalau kameranya itu memang otomatis dipengaruhi cahaya, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan pengambilan data di area yang gelap ya, atau kondisi cahayanya lemah. Jadi misalnya di dalam tunnel seperti ini, dia kondisi cahayanya sangat lemah atau minim, sehingga kalau kita pun melakukan pengambilan foto itu percuma karena nanti gelap hitam semua jadinya. Nah, maka di sini kita tidak perlu data foto, maka yang kita dapatkan ya seperti ini. Jadi kita tetap dapat titik-titiknya, point cloud-nya, kita tetap bisa gunakan ini untuk penghitungan misalnya ataupun modeling ataupun analisa. Seperti ini. Jadi ini warna berdasarkan intensity atau intensitas. Jadi ketika laser ditembakkan ke suatu permukaan objek dan dipantulkan kembali, itu ada intensitasnya ya yang berbeda. Jadi tiap objek itu memantulkan laser dan dikembalikan itu dengan intensitas yang berbeda. Jadi seperti ini contohnya. Atau nanti misalnya kita gunakan pewarnaannya berdasarkan ketinggian, misalnya elevation juga bisa. Jadi tidak masalah kita melakukan pengambilan data di kondisi yang gelap, bahkan nggak masalah. Ya, terima kasih Pak Doni. Kemudian ini ada yang raise hand, ini Muhammad Ilham. Bisa standby Ilham? Iya Pak, apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Bapak pemateri, Abang Kakak, dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Ardiansyah, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2020. Ya, sebenarnya di sini saya punya beberapa pertanyaan ya. Karena
Topcon itu adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 1 September 1932. Nah, dia kan awalnya merupakan perusahaan yang memproduksi medical instrument dan positioning instrument. Dan pada tahun 1980 diluncurkan total station model pertama dari Topcon, yaitu EDM Theodolite GTS strip 1. Nah, yang izin pertanyaan saya yang pertama itu, dari awal dikembangkan sampai sekarang itu sudah banyak produk dari Topcon. Nah, yang saya pertanyakan, apakah dari tiap-tiap produk itu kan pasti akan berkembang mulai dari fitur, kemampuan, dan kegunaannya, Pak. Nah, apakah dari alat Topcon yang lama lalu diluncurkan yang baru? Nah, apakah alat Topcon yang lama itu di Total Station mungkin ada software update-nya, jadi kita perlu mengupdate, atau ada extension tambahan, atau kita tidak bisa mengupdate-nya, jadi kita harus beli yang baru gitu ya Pak, karena kan untuk kedepannya agar dapat digunakan kembali dengan tambahan fitur-fitur yang baru saja ditemukan Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, yang mungkin dari diri saya kayak punya imajinasi atau konsep gitu, kayak untuk pemetaan dan pembangunan di bawah laut, apakah mungkin Topcon kedepannya akan meluncurkan inovasi produk seperti itu agar dapat digunakan untuk infrastruktur bawah laut, Pak. Nah, lalu ini pertanyaan saya yang terakhir nih, Pak. Karena kita kan mahasiswa teknik sipil, dengan perkembangan teknologi yang ada, kita jadi harus dituntut untuk berkembang juga. Nah, bagaimana kita mengembangkan potensi dan kemampuan apa yang harus kita miliki agar kita dapat bekerja sama ke depannya dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Topcon atau yang akan mengikuti ke depannya yang sedang berkembang dengan segala teknologi terbaru yang ada untuk dapat bersaing pada era digital sekarang ini menuju revolusi industri 4.0. Demikian sih Pak pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ilham, ada 3 pertanyaan ini Pak Kristianto dan Pak Doni, mungkin bisa saling sharing. Yang pertama yang saya ingat, apakah ada update-nya Pak jika satu produk tersebut sudah ini ya tertinggal, atau ada update-an baru begitu, atau software-nya ada begitu Oke, Pak? Ya saya jawab ya Pak ya. Iya. Terima kasih Mas Ilham, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi yang pertama mungkin apakah ada update dari TS dari yang lama hingga yang terbaru. Kalau ini sebenarnya kita nggak bisa memastikan dari TS misalnya nih TS yang tahun misalnya keluaran tahun 2000 apakah bakal dapat update sampai sekarang. Itu kita nggak bisa pastikan. Cuman misalnya kita punya TS yang baru-baru tahun lalu kita keluarkan TS terbaru itu GT 1200. Namun sebelumnya ada versi-versi sebelumnya juga, versi GT yang sebelumnya itu masih mendapatkan update. Tapi sampai kapan dia bakal mendapatkan update softwarenya itu tidak ada kayak durasi pastinya. Tergantung lebih kita melihat pasar itu seperti apa. Apakah alat yang kita miliki saat ini masih bisa menjangkau kemampuan dari industri saat ini. Jadi itu kita lebih menyesuaikan sama kondisi pasar sih. Tapi bukan berarti setiap ada keluar produk terbaru kita nggak update. Kita tetap update. Bahkan mungkin masih ada yang menggunakan alat kita dari yang 5 atau sampai 10 tahun yang lalu masih ada yang pakai. Cuman tergantung lagi dia tuh kebutuhannya seperti apa. Apakah dia kebutuhannya untuk kebutuhan yang konvensional saja, ataukah misalnya kalau dia mau alatnya sudah terintegrasi dengan cloud, otomatis mungkin alatnya sudah nggak bisa digunakan kan? Lebih kayak tidak bisa memfasilitasi kegunaan itu. Jadi masih bisa digunakan. Cuman untuk update-nya itu kita nggak bisa pastiin sampai durasinya sampai kapan. Terus yang kedua mungkin apakah Topcon akan meluncurkan alat pengukuran bawah laut? Nah, kemungkinan sih untuk saya kurang bisa menjawab untuk pertanyaan ini karena ini lebih sifatnya global ya Mas ya. Tapi melihat dari perkembangan Topcon dari tahun ke tahun itu memang itu lebih spesifik untuk
alat optis itu kita di perusahaan berbeda tapi masih membawa brand Topcon, dan alat positioning yang kita kembangkan pun itu lebih ke untuk construction, agriculture, dan survei pemetaan, lebih ke situ sih, survei pemetaan tapi lebih ke terrestris seperti itu. Jadi untuk dalam waktu dekat ini mungkin belum ada rencana untuk meluncurkan alat pengukuran bawah laut. Tetapi alat-alat kita itu memang banyak yang bisa terintegrasi dengan bawah laut, misalnya GPS kita seperti itu. Ataupun total station kita pun sebenarnya aplikatif aja sih, total station kita bisa digunakan untuk pengukuran di laut. Tapi kalau untuk bawah laut tidak bisa ya. Lalu mungkin yang ketiga ya, bagaimana cara, mungkin lebih singkatnya saya tangkap ini, bagaimana cara mahasiswa mengikuti perkembangan teknologi ya Mas ya? Ya betul Pak. Bagaimana ya? Mungkin lebih ini ya, kita... Pengalaman Bapak mungkin. Iya, mungkin kalau soal perkembangan teknologi ini kan pasti cepat banget ya, cepat sekali. Lebih kita pertama, cara pertama itu ya kita tahu dulu, misalnya kita di bagian sipil, apa aja ilmu-ilmu yang kita pelajari, apa aja cabang ilmu yang berkaitan dengan bidang kita. Lalu setelah itu mungkin kita kembangkan lagi pelaku industrinya siapa aja nih yang mengerjakan yang ilmu yang berkaitan dengan kita. Pelaku industrinya siapa saja. Nanti dengan kita anggaplah kita berlangganan newsnya, apalagi sekarang gampang ya, kita bisa subscribe newsletter dari tiap website, dari tiap vendor. Kita bisa mendapatkan update-update teknologi terbaru dari vendor-vendor tersebut. Misalnya kalau dari Topcon itu sendiri, kita punya website topconpositioning.com. Di situ pasti selalu ada update-update terbaru sih. Terus juga untuk misalnya sosial media pasti itu selalu ada update terbaru. Jadi mungkin teman-teman yang emang pengen melihat perkembangan teknologi lebih ke karir ya, mungkin kalau saya lihat sekarang itu di LinkedIn dia dari tiap vendor, dari tiap pelaku industri itu selalu mengupdate. Jadi mungkin mainnya jangan cuma di Instagram atau Facebook atau Twitter. Mungkin kita mulai beralih ke LinkedIn supaya bisa mendapatkan update-update itu. Terus ya mungkin salah satunya juga ini ikutin webinar-webinar dari vendor, apalagi sekarang webinar banyak yang gratis ya. Iya, betul Pak. Mungkin Mas Doni ada yang tambahkan Mas Doni? Ya kalau sebagian besar sih udah disampaikan Mas Kristanto ya, emang benar ya paling gampangnya sih sekarang ya kita lewat medsos sih. Soalnya seperti kontraktor besar kayak Wika itu juga mereka punya Instagram misalnya yang kita bisa follow. Jadi mereka juga update misalnya ada proyek terbaru apa atau teknologi terbaru yang mereka miliki, atau misalnya mereka ada lomba kan kita juga bisa tahu. Terus ya tadi benar webinar dan juga subscription ya, newsletter gitu. Ya, terima kasih Mas Doni dan Pak Kristanto. Tadi menarik sekali tadi Pak Kristanto bilang jangan hanya IG, Facebook, Twitter ya Pak. LinkedIn juga tuh. Ya, jadi mahasiswa sekalian kalau bisa mulai dibuat tuh akun LinkedIn-nya, mumpung masih mahasiswa, kumpulkan portofolio pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik yang chat atau raise hand. Pak, kalau yang TLS tadi, Pak, TLS yang statik tadi, itu kan butuh beberapa pengambilan gitu ya. Kemudian data cloud-nya baru point cloud-nya digabungkan. Itu membutuhkan software apa, Pak, ketika menggabungkan point cloud-nya? Oke, kalau itu setiap vendor laser scanner itu pasti punya software bawaannya, Pak. Jadi kalau kayak Topcon, dia ada software yang namanya Magnet Collage. Jadi mungkin saya share screen. Perlu saya share screen atau enggak, Pak? Ya boleh Pak sekalian, biar nggak penasaran. Oke, ini sudah terlihat Pak ya. Ya. Jadi kalau di Topcon itu ada yang namanya Magnet Collage juga. Jadi dia ini bisa menggabungkan data dari laser scanner yang terestrial
dengan mobile mapping dan juga data UAV. Jadi di sini. Selain itu dia fungsinya juga untuk mengolah raw datanya, Pak, raw data dari mesin, dari equipment. Karena kan raw data itu tidak bisa diapa-apakan, Pak. Jadi harus diolah dulu di sini untuk dibuat nanti formatnya, misalnya PTS, E57, PTX atau LAS. Ini format-format point cloud yang lazim digunakan, Pak, untuk modeling. Jadi agar bisa dibuka di software misalnya Revit atau yang lainnya. Jadi seperti itu, Pak. Cukup menjawab, Pak. Iya, iya Pak Doni. Ini udah include dapat beli TLS dapat ini. Iya, Pak. Kalau itu pasti, Pak. Kalau itu pasti, Pak. Kalau nggak dikasih softwarenya, soalnya nanti datanya nggak bisa diolah, nggak bisa diapa-apain. Iya. Lisensi juga kali ya, atau? Ya, itu memang lisensi tahunan. Nggak selamanya sih, Pak. Oh. Oke, saya lihat dulu nih di kolom chat, apakah masih ada pertanyaan? Atau Bapak Ibu dosen, Bu Anissa, Bu Lenggo, atau ada Bu Rosma di sini? Dari saya nggak ada Pak Agung. Mungkin Bapak siapa ya? Dosen-dosen ikut ya. Ada Pak Adi. Oh iya, ada Pak Adi. Ya. Kalau di kita memang masih ini Pak Doni, masih ya standar theodolit, local station. Belum punya yang tadi Pak, UAV tadi belum ada. Ya mudah-mudahan ada ya Bu Lenggo. Amin Pak, mudah-mudahan ada yang mau ngasih. Ya jadi kalau memang apa di prodi, khususnya di prodi S1 Pak Doni, kemarin saya cerita pada saat meeting memang bukan sarjana teknik. Mahasiswa ini nanti gelarnya sarjana pendidikan. Nah, khusus di SMK sendiri memang kendala di SMK itu ada SMK Teknik Geomatika. Sedangkan di kampus, di universitas, keguruan yang keahliannya teknik geomatika atau khusus survei pemetaan ini nggak ada, begitu Pak Doni. Jadi memang biasanya sekolah-sekolah itu mengharapkan dari pendidikan teknik bangunan, cuman karena kita nggak fokus mempelajari itu, jadi ya masih ada gap kompetensinya begitu Pak Doni. Kalau di teknik geomatika memang ada, tapi kan bukan yang keguruannya. Baik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu dosen, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan ya diskusi kali ini. Kesimpulannya, materi ini memperlihatkan kepada kita bahwa teknologi semakin canggih. Jika kemarin kita bisa mengikuti perkembangan building information modeling, khususnya di building modeling, nah ini ada lagi hal yang baru terkait dengan survei dan pemetaan. Mudah-mudahan kita masih bisa mengejar ketertinggalan ini di bagian, khususnya di bagian survei dan pemetaan. Terima kasih banyak kepada Pak Doni dan Pak Kristanto atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Iris, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Apkin Ramadan, Magister Pendidikan, yang telah memoderatori kuliah umum pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pembicara yang telah menyampaikan materinya, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya masuk ke sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudara Hafid. Kepadanya kami persilakan. Untuk Hafid, silakan dipandu sesi dokumentasinya.
Untuk peserta sekalian, tolong diaktifkan kembali kameranya, karena kita akan adakan sesi dokumentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Iris. Saat ini kita akan memasuki sesi dokumentasi. Untuk para peserta sekalian, diharapkan untuk menyalakan kameranya, karena akan di screenshot. Kiranya ini terdapat 8 slide ya, jadi harap ditahan dulu untuk on cam-nya, jangan dulu dimatikan. Ini sebagai bukti presensi Pak Kris sama Pak Doni. Perlu soalnya. Kalau di webinar biasanya kan enggak, Pak Doni, yang di SCI. Oh gitu Pak. Nah, Cipta Satria ya, CSI ya. Kalau ini karena universitas, jadi biar ada bukti. Iya Pak. Presensi sebagai pengganti kuliah yang di skip Pak, karena kan kuliah tetap jalan, tapi mereka hadir di sini kan, jadi dosennya minta bukti presensi. Sudah, Fadika? Hafid, Bu. Kantornya di mana ya, Pak? Sedikit lagi. Pak Doni. Kantor di Kota Kasablanka, Pak. Oh iya, di Kokas ya? Office 88, Pak. Office 88 itu, Pak. Iya. Boleh kalau mau main-main ke sana juga boleh, nanti kita bisa nunjukin itu juga alat-alatnya kita. Boleh dicoba ya, Pak? Boleh, Pak. Ada juga kok kita yang emang fokus di konstruksi gitu, Pak. Iya. Ayo Pak Ekpin, jalankan. Ya, nanti kalau udah ini, Bu, udah normal. Kantor juga kan nggak setiap hari kan ya, Pak Doni? Sih, kita sekarang jarang sih Pak ke kantor memang. Iya, WFH. Kalau mau coba-coba alat, bisa langsung nanti kita coba bawa ke distributor kita. Iya Pak. Mau kita arrange training juga, mungkin kan kayak gini kan bisa kita lanjutkan ke training. Teman-teman yang mau demo alatnya bisa kita jadwalkan Pak, kalau ada waktu kosong. Iya, siap. Terima kasih banyak ini Pak Doni. Mungkin sudah kalian dokumentasi ya? Iya, baik, sudah. Dikembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Penikah yang telah memandukan sesi dokumentasi. Oke. Baiklah, dengan berakhirnya dengan sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya, Dr. Iris Anggela, selaku Master of Ceremony pada kuliah umum pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Teman-teman sekalian. Sama-sama. Boleh Sampai jumpa. Iya, iya Pak. Sampai ketemu lain waktu ya Pak ya. Siap. Mari Pak. Nanti kita WA lagi kalau ada ini Pak, peluang. Boleh Pak. Boleh Pak. Siap. Mari Pak. Itu ya Bapak-bapak. Iya, ayo.